wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi pada kesempatan subuh hari ini. Sudah di bulan Sya'ban. Berarti tidak sampai sebulan lagi sudah masuk bulan Ramadan, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut hari ini sebagaimana yang saya sampaikan. Cuman yang bab ini kita dahulukan dulu karena ini cukup vital, ya. Rishwah, rasuah, suap. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, yang disuap dan yang menyuap, dua-duanya kena laknat. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Yang nyuap, yang disuap, dua-duanya kena laknat. Apa itu laknat, Bapak Ibu sekalian? Laknat ini jauh dari kebaikan. Laknat ini jauh dari rahmat. Jika kemudian yang melaknat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika kemudian yang melaknat ini manusia atau makhluk, maka dia bisa berarti seseorang itu dapat celaan. Dapat apa? Celaan. Nah, kalau dalam Islam sendiri, ada beberapa golongan yang kemudian mendapat laknat. Ada, kalau tidak salah tuh ada beberapa golongan yang kena laknat itu sampai ada sekitar 16 begitu ya. Orang yang melindungi pelaku maksiat, orang yang mencela orang tuanya sendiri, orang yang kemudian merubah batas tanah, ini juga termasuk yang mendapat laknat. Ya. Makanya la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya. Allah melaknat siapa saja yang melakukan sembelihan, ya, kepada selain Allah, ya. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Allah kemudian melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat, ya. Wa la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya sendiri, ya. Wa la'anallahu man ghayyaral manar. Dan Allah melaknat orang yang kemudian merubah batas tanah. Ya. Nah, ini kadang dianggap sederhana, tapi luar biasa dahsyatnya. Ya, kalau yang kita bahas ini rishwah. Ya, rishwah ini laknat itu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara merubah batas tanah, laknatnya dari Allah. Kadang-kadang dua hal bertemu di satu waktu. Untuk merubah batas tanah, dilakukanlah rashwah atau suap. Maka lengkaplah. Dia dapat laknat dari Allah, dia dapat laknat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadu billah. Ya. Makanya khamar itu juga termasuk mendapat laknat dari Allah. Ya. Peminum khamar. Artinya, rishwa ini termasuk salah satu dosa dalam bab muamalah, ya, yang mendapat laknat dari baginda Nabi.
Karena memang efeknya itu luar biasa Bapak Ibu. Dalam bab muamalah, rishwa ini efeknya luar biasa. Walaupun dilakukan oleh individu, ya kan kalau dalam muamalah ini ada dosa-dosa individu, ada dosa-dosa yang apa istilahnya eh, merugikannya itu nanti merugikan orang banyak, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau misalnya rishwa ini dilakukan, Pak, efeknya tuh kepada orang banyak. Contoh, ada orang misalnya dia importir, Pak. Ya. Untuk masukkan barang, dia harus melakukan rishwah, suap. Ya. Otomatis, gimana menurut Bapak Ibu harga barang yang akan dia jual nanti jika biaya rishwah atau suap untuk agar barangnya ini masuk, kira-kira dia masukkan ke harga atau tidak? Masukkan. Otomatis barang jadi naik. Kalau barang jadi naik, maka yang susah adalah masyarakat yang beli barang tersebut. Apalagi itu barang yang termasuk kategori hajat orang banyak. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat keras kepada orang-orang yang menimbulkan kemudaratan kepada umatnya. Maka berhati-hatilah. Ya. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu sekalian. Rishwa ini semoga kemudian kita dijauhkan dari perkara seperti ini. Amin. Rishwa atau bahasa kita menyebutnya apa? Sogo. Sogo. Ya. Kadang diberikan hadiah, kadang diberikan uang, kadang diberikan jasa. Ya. Di mana yang memberikan ini, dia ngasih kepada seseorang agar kemudian urusannya jadi lancar. Atau misalnya dia bisa melakukan atau mendapatkan apa yang menjadi hajatnya atau keinginannya. Ya. Nah, saya tuh kemarin menerima email ya dari salah seorang pemerhati etika di dalam dunia medis ya. Kebetulan dari luar ya. Nah, saat itu dia ada salah satu jurnal yang kemudian saya tulis bersama seorang sahabat yang berkaitan dengan itu ya. Dia minta apakah bisa dieksplorasi lebih lanjut bagaimana Islam itu meminimalisir terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksional atau bisnis ya. Maka saat itu kita sempat diskusi, saya bilang bahwa suap ya atau dalam Islam kami sebut rishwa ini juga termasuk aspek yang mempengaruhi harga itu melonjak. Ya. Nah, karena harga itu dia terbentuk atas semua hal yang membentuk harga. Nanti kan dimasukin di situ. Termasuk rishwa atau suap ini sangat berpengaruh. Dan rishwa, Bapak Ibu, ini penyakit kronis bangsa Yahudi. Yahudi ini memang membawa banyak keburukan di tengah-tengah manusia, Pak. Riba mereka yang bawa, rishwa juga mereka yang contohkan pertama kali. Makanya dalam Al-Quran itu, surah Al-Ma'idah ayat 42, Allah katakan, Yahudi itu apa? Samma'una lil kadhib, orang yang suka mendengar berita bohong, akaluna lis-suhti, suka kemudian makan yang haram. Jadi Yahudi itu telinganya suka mendengar kebohongan, mulutnya suka makan yang haram, ya.
Imam Hasanul Basri, beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan apa Bapak Ibu? Dulu Bani Israel, hakimnya, ya. Jadi dulu tuh ketika nanti Pak, mereka tuh kembali ke Baitul Maqdis, ya dari Mesir itu, nanti Yahudi tuh Bani Israel tuh punya banyak hakim-hakim. Punya banyak apa? Hakim. Ya. Di mana hakim ini, kata Imam Hasan al-Basri terkait Al-Ma'idah 62 tadi, kalau dia ini mengadili seseorang, ya, maka kemudian, ini wallahu alam ya, maksudnya nanti ada hubungannya sama baju hakim zaman sekarang atau tidak. Karena kata Imam Hasan al-Basri, dulu hakim-hakim Yahudi itu tangan bajunya itu lebar karena untuk memasukkan suap di dalamnya. Wallahu alam. Ini kan Imam Hasan al-Basri menceritakan bahwa hakim-hakim Yahudi itu kalau dia mengadili, nanti bajunya itu, tangannya itu lebar untuk menyembunyikan uang hasil sogokan. Ya. Nah, makanya kenapa dia suka mendengar kedustaan, karena nanti kan yang disampaikan dari yang menyogok adalah kedustaan ya. Nah, sementara kemudian nanti dia kasih uang sogokan, makanya Al-Maidah 62 ini itu menceritakan tentang mereka. Orang yang disogok sudah pasti akan mendengar kedustaan, Pak. Betul? Nah, misalnya tentang masalah tanah. Ya. Ini bukan punya dia. Tapi ketika dia menyogok, maka dia harus menyampaikan kebohongan kepada yang disogok. Tolong antum bikin agar luas tanah saya diperlebar. Akhirnya dia menerima sogokan. Maka yang didengar kedustaan, yang dimakan adalah perkara yang haram. Itu hakim-hakim Yahudi zaman dulu. Makanya Bapak Ibu, sekarang masih Pak ya. Masih Pak. Itu dia. Makanya saya pernah menyampaikan dulu di sini tentang ada seorang Yahudi itu berperkara sama Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali itu jadi khalifah. Ali itu kebetulan baju besinya hilang, Bapak Ibu. Ada yang nyolongin. Waktu dia jalan di pasar, dia ketemu baju besinya ini lagi dijual di pasar. Ya. Wah, ini punya anak ini. Ternyata yang jual orang Yahudi. Ditanya sama Ali. Ini punya saya. Kata Yahudi tersebut, ini punya saya. Akhirnya Ali bilang apa? Ya sudah, kita bawa ke hakim untuk diputuskan. Ini tawadunya pemimpin Islam tuh. Dia punya kuasa Pak untuk ambil ini langsung saat itu dari Yahudi. Yahudi minoritas. Yahudi ini nggak bisa berbuat apa-apa di Madinah. Ali khalifah. Tapi apa yang kemudian dia katakan, udah bawa ke hakim biar diputusin ini punya siapa. Bawa ke hakim. Ya. Hakim minta Ali menghadirkan 2 orang saksi yang bisa membuktikan itu punya Ali. Dan 2 orang saksi ini nggak boleh dari ahli keluarga. Karena kesaksian ahli keluarga akan mendukung keluarganya sendiri. Betul? Ali nggak bisa menghadirkan, karena hanya bisa menghadirkan Fatimah, Hasan, Hussein. Sementara ini ahli keluarganya, anak-anaknya. Akhirnya Yahudi ini, dia menang, Pak. Dia menang, Pak. Saat itu dia bingung. Ini hakim yang mengadili kita nih, yang gaji dia nih. Ali bin Abi Thalib. Yang ngangkat dia. Yang bisa nurunin dia, Ali bin Abi Thalib.
berperkara melawan saya yang bukan siapa-siapa, bahkan tidak seagama dengan mereka. Ini kalau hakimnya Bani Israel, selesai Pak. Ya, selesai. Dari situ dia masuk Islam. Lihat bagaimana zaman itu, hakim itu walaupun yang dia adili itu adalah seorang khalifah, dia tidak akan kemudian melakukan ketidakadilan. Jangan harap mereka bisa disogok, Pak. Ya. Ada satu orang sahabat itu, beliau ini masuk Islam dari sebelum baligh. Ya. Beliau masuk Islam ketika menyaksikan secara langsung. Jadi beliau tuh masih zaman beliau tuh masih non-muslim. Ya. Ada satu sahabat itu yang dijebaklah sama, ada namanya itu Bani Huzail, Lihyan ya. Nabi ngirim utusan ada 6 sampai 10 orang. Ternyata mereka dikepung ya. Pengepungan ini akhirnya menyebabkan ketangkapnya Khubayb bin Adi. Akhirnya dia dibawa ke Makkah ya. Habis itu keluar dari tanah halal ya, tanah haram. Kan tanah haram tuh nggak boleh ada pembunuhan apapun di situ. Makanya zaman itu tuh mereka kalau mau mengeksekusi seseorang itu harus keluar dari tanah haram, Pak. Harus masuk tanah halal. Akhirnya Khubayb ini dieksekusi. Memang namanya itu Sa'id ibnu Amr. Ini anak ngeliatin sendiri eksekusi itu. Ketika mau dieksekusi, Khubayb ini izin sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah 2 rakaat dengan tenangnya, ya, walaupun dia dieksekusi oleh Quraisy saat itu, ya, sampai kemudian dia ini nanti masuk Islam, hidup di zaman Nabi, Nabi wafat, hidup zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar dia masih hidup. Waktu itu beliau nasihatin Umar begini, Pak. Ya Amirul Mukminin. Pertama Umar naik jadi khalifah itu, beliau bilang, ya Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah dalam urusan manusia. Dan jangan engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ini nasihat Masya Allah ini, Pak. Janganlah engkau takutlah engkau kepada manusia dalam urusan, takutlah kepada Allah dalam urusan manusia. Dan jangan engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang dibenarkan oleh perbuatan. Ini kata Sa'id ibnu Amir. Ya. Umar, dia nasihat tuh cukup panjang Sa'id ibnu Amir. Kata Umar tawarin, kamu saya angkat jadi gubernur, ada daerah tuh namanya Hims. Apa jawab Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak mau. Umar agak marah saat itu. Kalian mengalungkan kekuasaan di leherku, tapi mau berlepas tangan dariku. Ya. Maksudnya Umar pengen kalian yang kemudian saling bantulah, kata beliau. Akhirnya nih Sa'id ibnu Amir ini menjadi gubernur di Hims. Ya. Nah Umar tuh punya kebiasaan, beliau tuh punya kalau kita bilang tuh ada utusan-utusan tuh yang dia masuk ke satu daerah, dia tuh akan inspeksi di situ. Satu-satu dia lihat nih benar nggak nih gubernurnya ya. Umar tuh suruh utusannya, tolong kamu tulis siapa saja fakir miskin di daerah Hims, nanti kita kasih bantuan. Ini daftar masuk ke Umar bin Khattab. Dia baca, ketemu nama Sa'id ibnu Amir. Dia tanya, ini Sa'id ibnu Amir siapa? Gubernur kami ya Amirul Mukminin. Hah?
Beliau masuk daftar fakir miskin, masuk ya Amirul Mukminin. Kaget Umar. Ini masalahnya nih waliul amr, maksudnya pimpinan gubernur mereka Bapak Ibu. Akhirnya Umar bilang apa? Umar sampai nangis Bapak Ibu. Kok bisa? Akhirnya dia kirim 1.000 dinar, kirim ke Sa'id ibnu Amir. Diterima, saat itu diterima uang tersebut. Apa jawaban Sa'id ibnu Amir? 1.000 dinar Pak. 1.000 dinar tuh berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram sekarang berapa juta ibu-ibu? Berapa? 1 juta? Ada yang 1.700.000? Kali 4,25? Terus kali 1.000? Berapa tuh Pak? Ada 6, banyak lah pokoknya. Tapi saya pengen dapat nilainya ini. Saya pengen membayangkan bagaimana kita dapat uang sebanyak itu. Kalimat apa yang keluar dari lisan kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita sujud syukur saat itu. Ya. Tapi ini Sa'id ibnu Amir bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai dia teriak, dunia telah merasukiku untuk merusak akhiratku, katanya. Allah, ini istrinya dari belakang kaget. Ada apa wahai Sa'id? Tufiya Amirul Mukminin. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab wafat? Karena saking kencangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang beliau ucapkan. La asyaddu min dhalik. Lebih besar dari itu. Masya Allah. Sampai akhirnya istrinya bilang kan, udah. Apa yang membawa kemudaratan, buang aja. Istrinya nggak tahu nih. Isi dari kantong ini ada puluhan miliar di dalamnya Bapak Ibu. Kata Umar, kata Sa'id, mau kamu bantu saya untuk membuang ini? Kata istrinya, saya bantu. Ternyata isinya itu 1.000 dinar. Akhirnya dibagi-bagi sampai habis. Masya Allah. Ya. Jadi memang, ya kalau kita berbicara tentang, harus dimulai dari yang paling pucuk dulu. Nanti yang bawah tuh ngikut semua. Yang bawah ngikut. Umar ini selalu menolak yang namanya riswah, sehingga di bawahnya dari Madinah sampai ke Hims. Hims ini di Irak Bapak Ibu. Dekat Basrah. Semuanya itu tertib. Nggak ada satupun yang terima riswah. Antum bayangkan Bapak Ibu, sekelas Sa'id ibnu Amir ini, ya, jangankan terima riswah, kiriman dari Amirul Mukminin sebagai hadiah saja dia tolak. Beliau tolak, ya. Bahkan satu ketika itu pernah ada laporan, wah ini Sa'id ibnu Amir ini ada 4 hal yang kami keluhkan ya Umar dari beliau. Umar datang. Umar hadirkan Sa'id ibnu Amir, saat itu jadi gubernurnya, hadirkan masyarakat. Sebutkan, apa yang kalian keluhkan dari dia? Satu ya Umar, beliau ini malam tuh nggak pernah, kalau keluar tuh udah agak-agak siang sedikit. Umar tanya, bagaimana ya Sa'id? Kata beliau, ya Amirul Mukminin demi Allah, saya tuh nggak mau nyampein ini. Cuman ya karena memang harus disampaikan, saya sampaikan. Saya tuh nggak punya pembantu ya Amirul Mukminin. Jadi saya tuh kalau bangun pagi tumbuk dulu itu gandum, saya giling jadi ragi, saya masak jadi roti, sudah selesai, ya, situ beliau keluar sholat subuh, balik lagi siapin semuanya, baru beliau keluar. Nah, kata Umar ke masyarakat, ada lagi? Yang kedua ya Amirul Mukminin,
beliau nih dalam 1 bulan, ada 1 hari itu beliau nggak keluar sama sekali. Ya, kata Said bin Amir, ya Amirul Mukminin, baju ana tuh cuman ada 1. Ya. Dalam sebulan tuh saya cuci, saya tunggu sampai kering, udah kering saya pakai, baru saya keluar di penghujung hari. Allahu Akbar. Yang ketiga, Umar ada lagi. Ini masyarakat bilang, ada ya Amirul Mukminin. Beliau ini kalau malam jarang keluar untuk mengurusi kami, hanya siang. Ditanya sama Umar, betul? Kata beliau, ya Amirul Mukminin, siang saya khidmah sama manusia, malam saya khidmah kepada Allah. Diam semua, Pak. Ya, jadi dari puncaknya itu turun sampai bawahnya itu dia berpengaruh semuanya. Ya, makanya nggak ada yang berani ambil suap. Kenapa? Karena dicontohkan langsung sama Umar bin Khattab. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dulu kata Imam Malik, Sulaiman bin Yasar, Rasul itu mengutus Abdullah ibnu Rawaha untuk mentaksir, ya, mentaksir hasil kharaj dari Yahudi di Khaybar. Kharaj itu pajak atas hasil tanah non-muslim. Kalau muslim, dia bayar zakat. Kalau non-muslim, dia bayar kharaj. Pergilah ke sana. Ini Yahudi di Khaybar ini, karena mereka sudah terbiasa nyogok, mereka kira muslim itu bisa disogok. Mereka kumpulkan. Jadi pembesar Yahudi bilang, kumpulkan itu emas, perhiasan-perhiasan kalian, uang kumpulin. Ini datang itu Abdullah ibn Rawaha, nanti kita goyang dia pakai sogokan. Biar dia menurunkan taksiran. Ya, jadi nanti yang tadinya misalnya mereka harus bayar sekian, nanti dia bisa bikin taksirannya lebih murah. Waktu datang, mereka bilang, khudh ya Abdullah, ambillah. Tolong kurangi pajak kharaj kami. Bapak Ibu tahu apa yang keluar dari lisannya Abdullah ibn Rawaha? Ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Wallah, demi Allah. Innakum liman abghadi khalqallah. Kalian termasuk hamba Allah, makhluk Allah yang paling saya benci. Kata Abdullah ibn Rawaha. Ya. Nah, wa madzaka bihamili ala an akhifa alaikum. Ya, tapi kebencianku tidak akan menghantarkanku untuk kemudian menzolimi kalian. Tuh muslim tuh kayak begitu, Pak. Kebencian dia kepada seseorang itu tidak sampai membuat dia berlaku tidak adil kepada orang tersebut atau menzolimi mengambil harta orang tersebut. Enggak. Kita tuh muslim tidak sampai ke titik itu. Kalau dulu mungkin ada dalam peperangan atau apapun, ya, boleh menzolimi yang tidak seagama. Kalau muslim enggak. Yang tidak seagama pun enggak boleh dizolimi. Ya, makanya kata Abdullah ibn Rawaha, wallah demi Allah, kalian ini Yahudi, makhluk Allah yang paling saya benci, tapi kebencianku tidak akan menghantarkan saya untuk menzalimi kalian. Fa amma ma aradtum min rashwah, fa innaha suhta wa innaha la na'kuluha. Kalian tahu, harta yang kalian tawarkan itu adalah rishwah, ya, dan rishwah itu haram dan kami muslim tidak makan harta haram. Bapak Ibu tahu apa jawab pendeta Yahudi? Bihadza qamat samawati wal ard. Dengan sikap kalian inilah langit dan bumi ditegakkan. Subhanallah. Ya? Ya, ini satu hal yang kita sekarang, dulu seorang muslim menolak rishwah. Sekarang yang terima muslim, yang kasih juga muslim.
Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ya Allah kasih hidayah kepada saudara-saudara kita agar kemudian tidak, ya karena sogo itu riswa yang dia hancurkan ini banyak, Pak. Yang dia hancurkan banyak. Satu negara hancur karena riswa. Karena dalam Islam itu dia menyebabkan terjadinya kezaliman kepada orang banyak. Tatanan itu habis di situ, Pak. Ya. Hak-hak fakir miskin itu bisa hilang gara-gara riswa, Pak. Bapak Ibu tahu bagaimana seseorang yang punya hak, dia bisa kehilangan haknya gara-gara riswa atau suap. Bagaimana seseorang yang seharusnya dia itu ada di satu titik, misalnya di dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan, itu bisa hilang gara-gara riswah. Kan bisa digeser itu. Ya kan? Akhirnya kan ada potensi dari SDM yang hebat-hebat itu nggak bisa apa-apa. Yang sebenarnya mereka ini punya potensi untuk ada di satu tempat, akhirnya apa? Tersingkir. Orang yang tidak punya hak, dia duduk di situ. Ya, nah, tanah-tanah warisan itu hilang, Pak. Ya, gara-gara apa? Riswah. Ya, makanya tadi saya bilang putra-putra yang terbaik dari bangsa kita ini, ya, itu akhirnya tersingkirkan, digantikan dengan yang tidak punya kapabilitas di situ ya. Makanya bagaimana kemudian bahkan mohon maaf Bapak Ibu, makanan kadaluarsa pun bisa masuk gara-gara riswa, betul ya? Hatta sesuatu yang membahayakan, mau dia makanan, mau dia apapun, itu bisa dijual bebas karena apa kira-kira? Riswa, suap. Ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa hukum Islam ini yang rahmatan lil alamin, ya, itu mengharamkan setiap sogo ini dan memasukkan dia ke dalam dosa besar, dan pelaku penerima itu mendapat laknat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sebagian saudara kalian dengan cara yang batil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang terlibat di dalamnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Bapak Ibu bayangkan Nabi itu pernah diminta untuk mendoakan satu kaum yang benci kepada Islam. Apa kata beliau? Saya diutus bukan untuk melaknat. Saya diutus untuk memberikan rahmat. Tapi dalam kasus ini, ya, beliau melaknat. Ya. Walaupun umatnya sendiri yang melakukan itu, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Beliau melaknat, mendoakan agar orangnya jauh dari rahmat Allah. Ya. Jadi yang ikut dalam proses itu semuanya mendapatkan. Maka laknat itu artinya jauh, Pak. Ya. Makanya ada beberapa golongan yang di awal kita bahas, ya. Orang-orang yang kufur kepada Allah dilaknat di akhirat. Mereka tuh dijauhkan dari surga. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jauhkan kita ya. Karena ini dosanya disegerakan. Nah, riswa ini jadinya 2 pertemuan ini. Enggak habis di satu ya. Kita tanya jawab atau lanjut? Tanya jawab, baik. Berarti ini masih ada part 2-nya. Silakan.
Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Amin. 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 Insyaallah, insyaallah. Berkali ini kita melihat